halaman 69. Wal isruna nggih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ta'alaina bi barakatihi fi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal isruna adab yang ke-20, ayyastagilla seyogyanya seorang guru, seorang alim itu sibuk bitasnifi dengan mengarang, wal jam'i mengumpulkan, wat ta'lifi dan menyusun kitab. In kana ahlan lidzalika, manakala seorang alim tadi, seorang guru tadi mempunyai keahlian untuk tasnif, jam' dan taklif. Perbedaan tasnif, jamak dan taklif. Tasnif itu mengarang, benar-benar mengarang, bukan mengarang cerita, bukan. Susah ya. Ya kalau sekarang mau mengarang kitab itu ya enggak murni mengarang lah. Dari sekian ratus judul yang terbit itu enggak ngarang itu. Ya betul diperpanjang. Ya Allah, nyerah kula lek pun ngeten iki bahasa. Mengarang, mengumpulkan risalah-risalah, dikumpulkan jadi sebuah kitab, taklif, menyusun bab ini, ya Allah. Tapi memiliki bahasa yang dawakan ingkana ahlan bidzalika, kalau saja mempunyai keahlian di bidang itu. Mudah-mudahan Ustaz Bunda nanti semuanya jadi ahli di berbagai bidang ilmu pengetahuan, jadi musonif, mengarang buku-buku yang sangat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Minimal nulis novel. Kenapa seorang alim itu seyogyanya menyibukkan diri dengan mengarang, menulis dan mengumpulkan risalah-risalah, sekarang artikel-artikel dan lain sebagainya? Kenapa? Fa innahu yattali'u ala haqa'iqil funun. Dengan demikian seorang alim akan bisa menyaksikan atau melihat hakikat fan ilmu. Setiap ilmu itu akan mempunyai hakikat di dalamnya masing-masing. Bahkan kita nggak usah muluk-muluk membicarakan ilmu yang tinggi-tinggi. Seorang yang ahli di bidang olahraga sendiri, dia akan menemukan nilai yang luar biasa dalam ilmu tentang olahraga. Kalau sekedar hobi nggak sampai segitu, tapi kalau orang mendalami olahraga, oh ternyata di dalam olahraga ini benar Tuhan tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Dengan jateng pun saya bisa melihat hikmah di dalamnya. Wadaqaiqil ulum, dan bisa menemukan kedalaman ilmu, lebih lembut, lebih teliti. Lil ihtiyaj ila kasratit taftis, karena selalu menuntut untuk lebih banyak fokus. Wong Jawa lek ngarani miti-miti lebih cermat. Wal mutola'ati dan mutola'ah, sinau, wal murojaah dan mengulang-ulang. Dengan aktif menulis, dengan aktif menyusun kitab, seseorang itu secara tidak terasa akan semakin terbuka pemahaman beliau, pemahaman orang alim tersebut terhadap hakikat-hakikat ilmu pengetahuan, lebih teliti, lebih mendalam lagi. Coba misalkan kita ngaji adabul alim wal muta'alim, kemudian kita punya tekad, saya ingin menjadikan kitab adabul alim wal muta'alim ini menjadi sebuah buku saku yang kecil yang mudah dipahami oleh anak-anak didik saya. Terus jenengan mengkaji terus ini berulang-ulang, ya sampai adabul alim wal muta'alim ini jadi sebuah buku saku kecil yang bisa dinikmati usia dini, mudah dibaca, mudah dipahami dan menarik untuk dipraktekkan.
Dengan ngangan-ngangan ngoten itu mungkin ketemu tuh. Oh begini dan lain sebagainya. Tidak sekedar pemahaman kita sama seperti waktu kita ngaji-ngaji biasanya tuh. Coba nanti di akhir ngaji Adabul Alim wal Muta'alim saran barangkali Ustadz Bunda punya proyek meringkas atau menulis ulang Adabul Alim versi bahasa Indonesia mboten masalah, sehingga menjadi sebuah buku kecil yang mudah dipelajari untuk adik-adik, untuk wali murid juga. Mungkin saya mungkin diterbitkan oleh Madrasah Unggulan Darussalam. Kata penghantar Ustaz Muhammad Nasor. Lah monggo lah namun kata penghantar ya. Masalahnya kalau nggak terampil menulis, Ustaz, mohon jenengan bikin tulisan pendek sebagai kata penghantar. Mboten mawon gitu loh nggih. Mboten dadi piye. Wahwa kondisi di atas, kelebihan alim yang menyibukkan diri dengan produktif menulis, mengarang dan lain sebagainya. Kama qala al-Khatib al-Baghdadi, sebagaimana yang didhawuhkan oleh seorang alim yang bernama Khatib al-Baghdadi, gemar menulis, gemar mengarang, menyusun kitab itu bisa yusbitul hifdho, menetapkan daya hafal atau hafalan. Lek pun pernah nulis angel kon lali karena dia betul-betul ingat. Oh, di baris sekian, di halaman sekian saya menuliskan ini, itu dan lain sebagainya. Dulu strategi saya menghafalkan itu waktu sekolah dia nulis. Saking banyaknya pelajaran kalau di pondok kita, kabeh menuntut untuk hafalan. Jadi mana caranya? Ngapal diulang-ulang itu tanggal lali-lali. Cara paling cepat itu sambil menulis ulang. Sini dipindah ke sini. Habis itu diem. Sebentar lagi Ustaz masuk ke kelas. Hafalan depan. Hafal. 2 jam berikutnya sudah lupa. Cepat hafal, cepat lali, metode semacam itu. Karena nulisnya cuma di lembaran. Wa yudzakkil qalba, dan mencerdaskan hati, wa yusjidu dzihna, dan mempertajam akal, wa yujidul bayana, dan memperindah atau memperbagusi penjelasan. Sering menulis itu membuat orang semakin mahir, semakin indah ketika ia ingin menjelaskan sebuah permasalahan. Biasanya ngomong angel, biasanya menjelaskan sesuatu yang mesti gampang aja, jadi bingung caranya ngomong karena sudah sering menyusun kitab, menulis dan lain sebagainya, semakin mahir, cara menjelaskan sesuatu pun juga semakin bagus, semakin mudah dipahami. Wa yaksibu jamila dzikri, dan menghasilkan indahnya sebutan. Bahasa mudahnya ngeten, semakin banyak menulis kita semakin kaya kata-kata, semakin kaya napa nggih, nek ngomong kosakata nggih, semakin sugih perbendaharaan kata. Wa jalilal ajri, lebih dari itu, menulis itu kita akan memperoleh pahala yang besar. Wa yakhludu ila akhirid dahri, dan menjadikan langgeng atau abadi sampai akhir zaman. Ilmu kita ditinggal mati mboten melu ilang ilmune, karena sudah tertuangkan dalam sebuah buku. Umur kita barangkali 60 tahun, tapi kitab kita, ilmu kita bisa mencapai ratusan tahun. Contoh misalkan kitab-kitabnya
para a'immatil mujtahidin, Imam Syafi'i, Imam Maliki, berapa ratus tahun, dan sampai kapan nanti, insya Allah sampai kiamat tetap jadi pegangan umat Islam dalam beragama. Ilmu itu menjadi abadi. Wal aula, dan yang terpenting dari semua itu ayat tania bima ya'umma, itu menjadi perwujudan bersungguh-sungguh. Ayat tania itu memberi arti bima ya'umma naf'uhu, terhadap sesuatu yang manfaatnya bisa dirasakan oleh kalangan luas. Wa taksurul hajah ilaihi, dan semakin banyak yang membutuhkan kepada karangan tersebut. Jadi yang terpenting dari tujuan menyibukkan diri menulis kitab itu, manfaat dari ilmu kita itu loh akhirnya ruwoto sing kono ya melu maca kitabe awake dhewe. Kitabe awake dhewe sapa? Kita gak pernah nulis. Bayangne mawon, andai kita itu yang menulis kitab napa nggih Ar-Risalahnya Imam Syafi'i indahno wong sak dunya melu mau. Ya Allah, bejane awake dhewe gak nulis, sehingga karangan kita nggak ada yang baca. Ya Allah, kejomen. Ya Allah. Mpun matur niki ngarang ya mbak-mbak nggih, sak-isane nggih. Paling mboten tulisannya dibaca teman-teman dhewe ngoten lho nggih. Nggih. Ayyaum manafuhu, manfaat dari tulisan kita itu roto dinikmati oleh banyak orang, semakin banyak yang membutuhkan. Sak sampunipun niku wa yatrukat tatwil, dan meninggalkan ndawak-ndawak nih al-mumillah yang membosankan. Terus terang, saya bukan penikmat kitab-kitab atau buku-buku terbitan baru. Enggak pernah sekalipun saya merasa puas itu membaca buku-buku sing anyar-anyar gitu. Ujung-ujungnya dikutip dari Ihya Ulumuddin, ujung-ujungnya dikutip dari Al-Hikam Ibnu Athaillah. Covernya memang cantik, kertasnya bagus lah gitu ya. Harganya mahal, nggak boleh dibaca di toko, masih nawa. Nggih, keren betul, penasaran sampai di rumah ya. Begitu. Nah ini mungkin ada pembahasannya, kok kenapa kok bisa terjadi semacam itu? Wa yatrukut tatwil al-mumil, lewis nulis jangan ndawak-ndawak nih tulisan sampai ndadekne bosen. Kalau bisa dijelaskan satu kata saja, kenapa harus dijadikan satu paragraf? Kalau bisa satu lembar selesai, kenapa harus berlembar-lembar didawak-dawaknya mubeng ngoten. Wal ijaz al-mukhillah, selain itu juga jangan meringkes sampai cacat ilmu itu, terlalu ringkas sampai enggak genep. Misal kita sepakat lah nanti setelah selesai ngaji ini kita akan meringkas Adabul Alim wal Muta'alim jadi buku saku bareng-bareng, kita punya proyek gitu. Tapi jangan sampai ringkasan kita nanti itu menghilangkan ilmu-ilmu yang penting juga, sehingga menjadi napa nggih? Corok sajian ngoten kan krowok malian nggih. Ada sesuatu yang hilang. Ma'a itu ikuli musannafin, beserta dengan memberikan setiap karangan ma'yali kubihi, sebagaimana sepatutnya bagi seorang musannif. Ojo terlalu panjang sampai bosan, ojo terlalu ringkes sampai menjadi cacat tidak sempurna. Cukup sajikan karangan-karangan itu sesuatu yang sepatutnya ditulis. Wala yukhriju tasnifahu, dan jangan mengeluarkan karangannya. Kalau sekarang jangan keburu di launching, jangan keburu diedar luaskan. Min indihi, dari si penulis atau seorang alim, qabla tahdibihi, sebelum membersihkan, dikoreksi ulang sampai tidak ditemukan kesalahan dalam tulisannya. Wa tikrarin nadhari fihi, dan mengulang-ulang
semacam direvisi nggih, bolak-balik direvisi, dibuka lagi, diperiksa lagi sampai karangan itu benar-benar terhindar dari kesalahan, baik kesalahan tulis, kesalahan cetak dan lain sebagainya. Watati bihi, ini bagian editor yang terakhir niku dikenliki tenan. Setelah dicetak enggak urut pembahasannya, sing maca mesti bingung. Kalau sudah ada proses tahdid, proses tikror, nazar atau revisi, tartib, napa ini bahasa modern ini? Bukan layout ya, kalau layout itu kan tampilannya. Ustaz Fuad yang tahu. Pokoknya yang penting ngono kuwi baru dicetak. Dan ini berikutnya, wa minan nasi mayung kiru tasnifa, dan sebagian manusia ada yang mengingkari tasnif atau mengarang kitab, wa ta'lif dan menyusun kitab fi hadzal zaman, di zaman ini. Mbah Hasim sebagai saksi sejarah menemukan bahwa di zaman beliau sebagian manusia itu ada yang mengingkari, enggak demen, enggak setuju dengan upaya mengarang kitab. Kenapa itu bisa terjadi? Ala man doharat ahliyatahu, mengingkarinya pun tidak gemen-gemen, yang diingkari orang-orang yang sudah nyata keahliannya. Wa urifat ma'rifatahu, dan sudah diketahui kearifannya atau kealimannya. Kula mboten saged mbayangi apa yang terjadi waktu itu. Apa karena masa-masa penjajah sehingga produktivitas para alim untuk menulis kitab di Indonesia itu benar-benar bermasalah. Kalau kita lihat mboten kathah lho nggih tinggalan para ulama nasional itu. Kalau Yai Nawawi Al-Bantani itu menulisnya di Makkah, di Arab, ketika beliau jadi mufti di Makkah. Kalau ulama-ulama lokal yang tinggal di Indonesia kasusnya kok mboten sempat nulis nggih. Mbah Hasim itu namun beberapa kitab, risalah pendek. Barangkali mungkin waktu itu betul yang diceritakan Mbah Hasim, sebagian manusia itu mengingkari. Walau wajah halihada, tidak ada alasan ataupun tidak ada wajah, tidak alasan lihada untuk kejadian ini, kecuali al-ingkar. Ngeten-ngeten. Walau wajah halihada ingkar, tidak ada alasan untuk pengingkaran ini illa tanafusa, kecuali karena persaingan modern. Bisa persaingan politik dan lain sebagainya waktu itu mungkin. Baina ahlil aqsar, di antara orang-orang yang hidup pada zaman itu. Wa illa, kalau tidak demikian, faman tasarrafa fi madadihi wa waraqihi, maka siapa yang akan menggunakan madadihi itu tintanya, wa waraqihi niku kertasnya. Lek sekarang penerbit, kalau dulu mangsi dan kertas. Di kita batima, dengan menulis sesuatu yasha, yang mereka inginkan, min asy'arin, dari syair-syair, wa hikayatin, dan cerita-cerita, mubahatin, yang wenang, au ghairi dzalika, atau selain itu semua, la yungkaru alaihi, yang tidak diingkari. Kalau alasannya bukan karena persaingan, terus apa meneh? Bagaimana bisa terjadi orang-orang yang mempunyai tinta, maksudnya mempunyai kemampuan untuk menulis waktu itu, barangkali punya penerbit dan lain sebagainya, wawaroh dan mempunyai kertas, mereka biasa-biasa saja hanya menulis tulisan-tulisan yang berisi syair-syair, cerita-cerita yang mungkinnya sebenarnya hanya mubah. Kalau menulis kitab-kitab agama itu waktu itu kan wajib karena penting, sangat dibutuhkan. Zaman semontennya apa?
kok banyak orang boten selera dengan menulis kitab, tapi bahasan nulis novel, buku-buku syair, lagu-lagu, cerita-cerita kok yo produktif banget kan ngoten. Fa idza tasarrafa fihi ma fa idza tasarrafa fihi ma bitaswiti ma yuntafa'u bihi min ulumi syar'i. Ngoten. Fa idza tasarrafa, maka apabila digunakan fihima di dalam tinta dan kertas tersebut bitaswidi untuk menulis mayuntafa'u bihi, menulis apa? Menulis sesuatu yang bermanfaat min ulumi syar'i, dari ilmu-ilmu syara, wa alatiha, dan ilmu-ilmu alat untuk memahami ilmu syara, fa'ula, maka itu lebih utama Allah yungkaru alaihi, untuk tidak diingkari. Nulis syair, nulis hikayat aja biasa-biasa saja, sing hukumnya lo mek mubah, manfaatnya lo nggak begitu banyak. Mestinya kalau saja waktu itu tinta, kertas itu digunakan untuk menulis sesuatu yang lebih bermanfaat, termasuk ilmu syariat, ilmu-ilmu alat untuk memahami syariat, mestinya lebih tidak diingkari. Maksudnya lebih tidak diingkari, mestinya lak yo dihukum kau kan ngoten. Sayangnya waktu niku mboten dapat dukungan. Amma man la yata'ahal lidzalika, adapun untuk seorang yang tidak mempunyai keahlian dalam mengarang dan menyusun kitab, fal ingkaru alaihi, maka ingkar kepadanya iku muttajahun, dihadapkan. Maksudnya lek enek wong sing enggak punya keahlian untuk menulis atau mengarang, panggah ngegang ngarang, sing ngono kuwi lho ingkarono atau tolak. Ya wis genah-genah enggak duwe bekal apa-apa duwe menane nulis. Saya punya teman produktif nulis, tulisannya bagus-bagus, ditawarkan ke penerbit biasanya ditolak. Kurang apa? Kurang ngawur, kurang jelek titik gitu loh. Karena selera pembaca itu kan bukan yang kurang jelek titik, terlalu bagus. Ya semacam apa? Merek baju yang bagus-bagus itu kan nggak banyak yang suka. Masalah harga gitu. Fal ingkaru alaihi muttajahun lima yatadammanuhu. Kenapa orang-orang yang tidak punya keahlian menulis, kalau menulis justru harus diingkari? Iya, lima yatadammanuhu minal jahli, karena wong ngono ki mesti gegem sesuatu sing menyimpan kebodohan. Wa taqriri man yakif ala dzalika tasnif, dan akan membodohi atau menipu orang-orang yang hanya berhenti menikmati karangannya, ngoten lho. Wong sing gak duwe ilmu, sing gak pinter, ojo oleh nulis kuwi. Lah dene apa? Kuwi lek sampai nulis ndadekake wong tersesat, terjebak, maca tulisannya malah mundak mboten karu-karuan. Belajar karepe ben pinter, lah sing nulis dhewe ki mboten pinter. Kalau di Indonesia nggak ada lah penulis itu pasti pinter-pinter. Nggak tahu deh. Walikaunihi, diingkari karena keadaannya, yudayyi zamanahu, cuma akan menyia-nyiakan waktunya, fi ma lam yutkinhu, karena sesuatu yang tidak bisa memantapkan, wa yada'ul itqan, dan meninggalkan kemantepan, alladzi huwa akhralahu, yang lebih patut. Wis ngentek-ngenteki waktu, enggak marai mantep, maksudnya niku
nggih napa nggih enggak oleh apa-apa blas, enggak oleh sesuatu yang seharusnya patut didapatkan dari sebuah karangan atau sebuah tulisan. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sadisu utawi bab yang keenam iku fi adabil alimi fi durusihi. Bab yang keenam ini akan menjelaskan adab-adab seorang alim terhadap pelajarannya. Kalau sebelum ini bab yang kelima adab seorang alim terhadap dirinya sendiri seharusnya bagaimana. Kalau yang bab ke-6 ini adab seorang alim, seorang guru terhadap mata pelajaran yang dia pegang, kudune piye terhadap pelajarannya. Idza azamal alim, ketika seorang alim itu bersengaja ayah duro majelis darsihi, untuk hadir ke majelis pelajarannya, ya tatoh haru sesuci minal hadasi saking hadas wal khobasi dan saking najis. Ngoten adabe lek budal terus sekolahan berangkat pastikan sesuci, berwudu, juga terhindar dari najis. Wa yatanaddafu, dan bebersih, wa yatatayyabu, dan memakai wangen-wangen. Wangi sedanten pakai nggih, mulai pagi ya hilanglah sekarang. Saya pastikan Ustaz Bunda kalau berangkat ke madrasah pasti pakai harum, kecuali pas habis kecuali pas mboten damel mboten kok. Wa yalbasu ahsana siyabihi, dan memakai sebaik-baik baju yang ia miliki. Maka wudu bersih, saking najis, pakai wangen-wangen, memakai baju yang terbaik yang dia miliki. Kenapa harus demikian? Allah ikoh yang patut baina ahli zamanihi, di antara orang-orang yang hidup di zaman ini. Ini ada catatan kecil penting sangat ditulis. Wa yalbasu ahsana siyabihi Allah ikoh baina ahli zamanihi, baju yang terbaik yang ia miliki ditambahi yang sesuai dengan kondisi zaman ini. Umumnya gaya kelambi piye, ngoten lho maksudnya. Jangan mentang-mentang kita punya baju model pundi, ya dianggap aja model Timur Tengah gitu, karena itu mahal dan lain sebagainya, terus asal kita pakai. Ya nggak sengaja teman-temannya semua pandangannya terlontar ke dia, wah macam-macam wabahnya nanti. Meskipun yang terbaik yang ia miliki, tetapi harus didelok Allah ikoh baina ahli zaman, yang sesuai dengan yang dipakai kebanyakan orang pada zaman ini. Umumnya kalau ke majelis taklim pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, ya monggo kita ikutan. Pun bedani, pun sekedar pingin beda dari yang lain. Akhirnya niku namanya mboten Allah ikoh atau tidak sesuai. Kenapa demikian ini harus dilakukan? Qasidan, dengan maksud, dengan tujuan, bidzalika, karena itu semua, bidzalika kulihi, karena itu semua, ta'dhimal ilmi, untuk mengagungkan ilmu, wa tabjila syariati, dan menghormati syariah, wayanwi bita'limihi, dan niat seorang guru dalam pembelajarannya. Wayanwi ta'lim, wayanwi ta'limahu, dan meniatkan
enten titik nggih bitaklimihi nggih. Wayanwi bitaklimihi dan meniatkan dengan pelajarannya at-taqarruba ilallah ta'ala untuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Dimulai dari bersuci, pakai wewangian, pakai baju yang terbaik dengan tujuan untuk mengagungkan ilmu, untuk menghormati syariat dan meniatkan pelajarannya untuk taqarrub kepada Allah. Ngeten iki adab yang diajarkan. Mboten enten nggih orientasi mengajar untuk yang lain, mboten ada kamus ngaji itu sebagai apa nggih sumber mata pencaharian. Mboten nggih. Ya Allah. Wa nasrul ilma dan menyebarkan ilmu as-sarifi yang mulia. Wa ihya adinil islami dan menghidupkan agama Islam. Tujuannya ngoten-ngoten itu semua. Wa tablighu ahkamillahi dan menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala yang maha tinggi, allati utumina yang telah dipercayakan atau diamanahkan alaiha, kembalinya kepada siapa ini? Oh ngeten, kepada ahkam atau hukum-hukum. Wa tablighu ahkamillahi ta'ala allati utumina alaiha wa umira bi bayaniha, dan menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala yang telah dipercayakan kepada hukum-hukum tersebut. Apa yang dipercayakan? Perintah untuk menjelaskannya. Tugas guru juga menjelaskan hukum-hukum Allah. Wal isdiyad dan selalu mencari tambah minal ilmi dari ilmu bi'idhari syawafi dengan menunjukkan atau memperjelas kebenaran, waruju ilal haqqi dan kembali kepada kebenaran, wal ijtima dan berkumpul ala dzikrillahi untuk zikir kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, wassalama dan mendoakan keselamatan ala ikhwanihi kepada saudara-saudaranya al muslimin dari kalangan orang-orang Islam, wa doa dan mendoakan lissalafis sholihin kepada orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang yang soleh. Jadi tujuannya mengajar niku sebagaimana didhawuhkan Basim ini sakmonten kuwi tujuane ya mengagungkan syariat, ya menyebarkan ilmu, menghidup-hidupkan agama Islam, menyampaikan hukum-hukum Allah, berupaya terus mencari tambah ilmu, menunjukkan kebenaran, mengajak kembali kepada kebenaran, berkumpulnya pun untuk zikir kepada Allah. Ketika kumpul bareng-bareng ngeten iki fungsinya nggih macam-macam. Wes mumpung kumpul-kumpul ngeten iki ketemu padha wong niate yang sama, menjadikan semakin ingat kepada Allah Ta'ala. Dilanjutkan nggih? Masih jam 1 nggih. Sampai di sini wonten pertanyaan? Nggih, monggo Ustaz. Yang kelima tadi yang pembahasan tentang adab. Nggih. Menulis. Nggih. Para salafus sholih, para penulis, para musannif itu ketika menulis sebuah kitab itu dasarnya murni, memang murni dari Quran, kemudian dari
enam campur jadi satu sedemikian rupa sehingga ilmu yang tertuliskan di kitab-kitabnya itu hidupnya bisa lama, dan mungkin wilayah untuk kiamat. Nah saat ini yang terjadi saat ini di era modern saat ini itu seperti panjenengan tadi tidak begitu tertarik dengan bacaan-bacaan baru karena rasanya kalau baca itu memang kayak tidak ada rasanya, Tetapi karya-karya semacam itu ya saat ini itu kampanyenya luar biasa. Apalagi sekarang punya media sosial itu betul-betul luar biasa, sehingga yang salah itu yang kita polos itu akhirnya terseleksi. Nah saat ini sebagai generasi yang hidupnya di saat ini, kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk paling tidak tetap seimbang, kita tetap bisa stay di jalan ini, tetapi tetap berpegang dengan yang murni tadi. Terima kasih Ustaz Fuad. Sama nggih sing diraosaken nggih? Nggih, sama. Terus kalau sing model-model itu kan promosinya luar biasa. Itu pengiklanannya kan luar biasa nih. Berisik Sampai coro dagangan itu lek sing mboten istimewa kan bingung to lek nawane. Gitu. Diukur dipromosekne dan lain sebagainya. Tapi kalau sesuatu yang istimewa itu diem di tokonya aja sudah diserbu sampai telat-telat karena terjadi jajane lho nggih. Jajane gitu. Memang betul kalau ulama-ulama dulu mengarang itu bukan kebutuhan dirinya, tapi kebutuhan zamannya. Orang-orang alim dulu bukti kasih Tuhan terhadap umatnya. Umatnya butuh ilmu sama Allah dikasih seorang alim sebagai guru. Mereka rajin ngaji, tenanan dengan ngaji waktu itu tenanan dengan peralatan yang sangat terbatas. Kertas nggih dereng patos wonten, pulpen dereng seperti sekarang. Dulu pakai napa nggih? Bulu ayam dicelupne dan lain sebagainya kan ngoten niku. Allah tahu murid-murid pada waktu itu kesulitan mengaji tanpa berpegang pada kitab. Allah mempermudah mereka dengan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang Allah kasihi, para alim untuk menulis kitab. Tujuan nulisnya kan betul karena kepentingannya diri sebenarnya. Ia ingin memberikan manfaat yang luas kepada orang lain, pada orang yang membutuhkan. Terus malih betul, selain berdasarkan Al-Quran murni, berdasarkan hadis murni, itu seringkali berdasarkan ilham, itu memang betul. Contoh sampai sekarang pun juga bisa itu terjadi. Kalau abad 20 kita kenal seorang wali abad 20, Sayyid An-Nursi itu semua karangannya itu bukan ditulis sendiri, tapi murid-muridnya yang kemana-mana mengikuti Sayyid Nursi, apapun yang didhawuhkan oleh Sayyid Nursi mereka mencatatnya. Satu orang nggak nutut nyatet itu, saking cepet matur. Nah, ilham itu turun kepada orang-orang suci, para wali, para kekasih Allah. Kadang berupa satohat, seperti Sayyid An-Nursi itu kan biasanya diem memandang danau. Sayyid An-Nursi kenal gitu, seorang wali abad 20 dari India itu loh, yang melawan penjajahan Indonesia abad 20 kok. Tapi kita belum lahir juga. Itu biasanya dia itu diem gitu di danau, tiba-tiba ngomong gitu, terus sama murid-muridnya ditulis. Kamu tadi sempat nggak nulis? Saya enggak sempat, saking cepet deh. Akhirnya diikuti oleh beberapa murid yang dibagi tugasnya. Pokoknya nanti kalau yai ngerti nggih, kalau yai matur saya nulis yang pertama, sama itu nanti kewalahan, saya tak nulis yang bait yang kedua, terus ngerti itu. Seperti Imam Syafi'i ketika menulis Ar-Risalah itu kan enggak melulu pengen menulis sebenarnya.
Tapi kan atas permintaan gubernur dari Mawaran Afghanistan ya sekarang, mengadu kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i saya sebagai gubernur kan, saya ini orang tercerdas di provinsi saya, itu belajar agama saja nggak paham-paham. Terus bunyi caranya kulo sebatas paham agama. Lajeng Imam Syafi'i manggil muridipun. Terus sakniki le Baturono Yai, wonten napa Yai? Sampeyan nulis ya kok tak dikte. Nggih Yai, napa niku? Aku arep balesi surate gubernur Syam. Jadilah 300 halaman itu surat balasan itu yang namanya Ar-Risalah Imam Syafi'i. Jadi Ar-Risalah itu bukan kok sebuah buku seperti yang kita bayangkan, tapi sebuah surat jawaban seorang Imam Syafi'i kepada gubernur Syam. Nanti Ustaz Fuad kalau WA saya yang panjang ya. Jadi prosesnya murni, nggak ada keinginan macam-macam. Niatnya memang menjaga agama Allah, memberikan kemanfaatan yang lebih luas kepada yang membutuhkan. Makanya kerasa sangat gitu keikhlasannya, dan insya Allah karang-karang ulama semacam itu nggak bakalan ada tandingannya, nggak bakalan tertandingi. Dari kemampuan hafalan mereka saja nggak ada sepanjang zaman yang akan mampu mengalahkan. Contoh, kok bisa Imam Ahmad menghafalkan 1 juta hadis? Iya, karena sungguh-sungguh benar-benar pengen menjaga hadis Rasul. Jangan sampai ada hadis Nabi ini yang terlewatkan. Niatnya kan murni. Setelah itu sampai sekarang banyak yang pernah menghafal lagi. Ya ada. Sekarang pun kalau kita cari ahli ilmu hadis kan paling hafalan hadisnya cuma berapa gitu kan gitu. Yang membedakan kemurnian hatinya, keterjagaan jiwanya, keikhlasan dalam menjaga ilmu dan agama Allah. Sekarang ketika tren mengarang kitab itu harus didakwakan Ustaz Fuad, kitab buku-buku modern dengan kemasan yang menarik, tulisan-tulisan yang lebih tidak berbobot dari yang dulu, tapi promosinya besar-besar. Bagaimana kita menjaga kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik itu agar tetap menjadi rujukan terutama umat Islam? Sebenarnya kita nggak perlu khawatir, Ustaz. Agama itu Allah sendiri yang janjani. Kekhawatiran kita itu pantas. Janjani awal itu nggak bisa menjaga agama sama sekali. Menjaga diri sendiri aja nggak mampu, menjaga agama Gusti Allah. Coba menjaga diri sendiri aja seberapa mampu kita, gitu. Keterangan IDN untuk keburu. Apalagi kita menjaga agama dari terpaan fitnah zaman budaya ini. Kita sebagai santri-santri harus gitu. Keduran, numpak motor niku niki saged kebro nggih. Kopiah kita bukan agama kita. Artinya ngeten. Hakikatnya seperti itu. Tapi kita sebagai hamba Allah punya wilayah-wilayah ikhtiari yang bernilai ibadah juga. Termasuk dengan kembali memperkenalkan kitab-kitab klasik dari para alim melalui lembaga-lembaga pendidikan formal ini jadi bagian dari menjaga kemurnian ilmu juga. Pernahkah kita membayangkan 2 tahun yang lalu akan mengkaji kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari? Enggak terbayang sebelumnya. Faktanya sekarang ketoke seolah-olah kita yang merekayasa pengajian ini. Tapi sebenarnya juga hadiah Tuhan juga karena kesungguhan panjenengan sedaya menyampaikan ilmu di madrasah ini. Oleh Tuhan kita diperkenalkan dengan sebuah kitab yang luar biasa, karangan seorang yang luar biasa juga. Saat ini kita nggak membayangkan, masih bertanya-tanya bagaimana kita nanti akan menjaga kitab-kitab klasik itu. Siapa tahu 2 tahun yang akan datang ke sini ada pesantrennya. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Dan kiai-kiainya panjenengan sedaya. Enggak tahu juga loh nggih, mboten ngerti.
Siapa tahu di Pasar Cangkring ini ada pesantren yang di dalamnya mengajarkan kitab-kitab besar karangan para salafus sholih. Yang dari pesantren itu melahirkan santri-santri juga yang meneruskan perjuangan kita semua. Bayangin itu lebih kita semua dalam menjaga kitab-kitab yang muktabar dan diakui oleh siapapun bahwa kitab itu masih benar-benar murni. Mboten usah mempermasalahkan kitab-kitab baru sing ngoten-ngoten itu. Bene. Yo, kita nggak bisa berbuat apa-apa dan mereka juga dapat uang dari situ, okay? Dapat royalti dari pinter nulis ngoten itu. Salah dhewe awake dhewe kan santri kenapa nggak produktif? Salah dhewe kenapa kita menyajikan kitab-kitab niku mboten menarik? Salah dhewe kenapa kita mengadakan kajian yang membosankan? Salah sendiri kenapa kita eksklusif, nggak terbuka, mengono-ngono dan lain sebagainya. Seharusnya yang diteliti niku terus gitu, ngoreksi diri kita sendiri tanpa usil dengan kekurangan orang lain. Sampun Ustaz nggih, jenengan mau jadi kiai ngoten mengke produktif mudah caranya menjaga kitab-kitab niku. Jenengan jadi kiai, Ustaz Andri dan teman-teman ini pura-pura dulu jadi santrinya kan gitu. Ya daripada nganggur kita dari ini pun namanya asrama nopo wonten nggih. Darussalam terus niku asrama Darul Falah. Amin ya robbal alamin. Rumah kebahagiaan negara kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kharaja min baitihi, dan seorang alim ketika keluar dari rumahnya, maksudnya keluar untuk menuju majelis taklimnya, da'a, ia berdoa bidu'a dengan doa al-warid yang sambung, yang kita terima, yang datang anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya Nabi ketika menuju majelis taklim seperti apa? Wa huwa, dan utawi doa itu bunyinya Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya azza jaruka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Terus summa yaqulu bismillahi amantu billahi iqtasamtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sabbit janani wa adiril haqqo 'ala lisani. Sekarang diterjemahkan, ini doa yang langsung dari Rasulullah. Ini minggu depan dihafal ini sarang-sarang pulau. Di minggu depan, Jumat depan. Nanti waktu Jumat depan saya tagih, kemarin Ustadz bilang minggu. Doa yang diajarkan Rasulullah, doa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beranjak keluar dari rumah kediaman beliau menuju majelis taklim bunyinya Allahumma, wahai Tuhan kami, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an adilla, dari tersesat, au udalla, atau disesatkan, au azilla, dari terpeleset, au uzalla, atau dipelesetkan, au azlima, atau dolim, au ujlama, atau saya didolimi, au ajhala, atau saya bodoh, au yujhala, atau dibodohi.
Alaiya ing ngatasi ingsun betul Jawa. Nyuwun Gusti Allah ada segerawanan boten saya ulangi nggih artinya Allahumma wahai Tuhanku ya Allah inni a'udzubika sesungguhnya saya berlindung kepadamu an adilla berlindung dari apa? Berlindung dari tersesat au udalla atau disesatkan. Lek tersesat itu tersesat karepe dhewe, lek udalla itu disesatkan oleh yang lain dari diri kita, disesatkan oleh orang lain, disesatkan oleh tulisan yang keliru, disesatkan oleh guru yang tidak tepat dan lain sebagainya. Au azilla juga memohon perlindungan dari terpeleset, au uzalla atau dipelesetkan, au adlima juga memohon perlindungan dari berbuat dolim, au uzlama atau didolimi, au ajhala atau berbuat kebodohan, au yujhala atau dibodohi. Yang melakoni kebodohan sengaja atau tidak, au yujhala juga dibodohi orang lain. Jalur perlindungan terhadap siapa? Alaiya kepada diri saya. Azza jaruka maha mulia Azza itu maha mulia, jaruka keselamatan Tuhan atau keselamatan engkau ya Allah, wajalla dan maha agung, apa yang maha agung, sana uka pujian engkau ya Allah, wala ilaha dan tiada Tuhan wairuka selain engkau. Setelah membaca niku dilanjutkan summa yakul sambil beranjak keluar dari rumah, bismillahi amantu dengan nama Allah saya beriman, billahi terhadap Allah. Bismillahi amantu dengan nama Allah saya beriman, billahi a'tasamtu dengan Allah saya berpegangan, billahi bukan itu bahasa amantu billahi itasamtu billahi ngoten nggih. Oh nggih, ngapunten. Bismillah dengan menyebut nama Allah, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Itasamtu billah, saya berpegangan kepada Allah. Wa tawakkaltu 'ala Allah, dan saya bertawakal kepada Allah. Wala haula dan tidak ada kekuatan, wala quwata. Bedane haula kali kekuatan apa? La haula wala quwata, tiada kekuatan kecuali dari Allah, maksudnya nggih. Lah padahal itu haula karo kuwata. Lek kuwata niku artine kuat, lek haula niku napa? Enggak ada daya. Enggak ada greget ngoten lembunan. Namine lek wis ora enek haula niku jan susah tenan. Arep budal lho mboten duwe. Lek kekuatan kan wis bar budal. Karena kuat ora kan. Misalnya saya tidak kuat berangkat ke majelis taklim. Sebelumnya saya nggak duwe ngeneh atau daya sampai pengen mlaku ning majelis taklim niku haula. Sing nglekasi rasa ngoten kula bibite rasa niku lho haula niku bibite kuat. Wala haula dan tiada daya, wala quwata dan tiada kekuatan bila billahi kecuali karena Allah semata. Allahumma wahai Allah, sabbit janani, semoga engkau menetapkan hati saya, wa adiril haqqo, dan mengingatkan terhadap kebenaran, ala lisani terhadap lisanku. Pun ngoten niku terus enten tambahane saking Mbah Hasyim Asy'ari, wa yuqimu dzikrullah, kemudian terus melanjutkan zikir kepada Allah,
illa ayyasila majelis tadris, sampai kepada majelis pelajarannya atau madrasahnya atau majelis taklimnya. Jadi mau doa niku bar selesai donga niku melampah selama perjalanan sampai tempat tujuan, tempat kita mengajar, selalu berpikir kepada Allah. Doanya barangkali belum hafal, gitu, tapi zikirnya sudah dengan amal semua setiap hari kan, gitu. Berangkat dari rumah sampai ke madrasah kan selalu zikir kepada Allah, gitu. Sama kali pulau. Kadang ngelali dino, ngelali sama istri. Ya Allah. Sampun nggih jam 1:30. Berarti barangkali wonten pertanyaan sedikit ngoten kemawon. Mboten wonten. Mungkin sarang-sarang doa niki dihafalnya Jumat depan, mudah-mudahan kita semua sudah karena akan kita amalkan sarang-sarang nanti. Percuma kita ngaji kalau ilmu yang kita dapat bukan kita amalkan, kita praktekkan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Orang yang kita dambakan syafaatnya di hari kiamat nanti, kalau berangkat ke majelis taklim saja berdoa kados ngoten niku lho nggih. Apalagi kita orang sing namung kados ngeten mosok to tidak mau mengikuti Rasulullah. Nyuwun pangapunten, pilihan kita kawula matur kata kekirangan, kata kekhilafan, wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.